Sangkuriang dan Gunung Tangkuban Perahu, Dayang Sumbi dan Anjing Sakti Tumang. Di sebuah kerajaan di tanah Sunda, hiduplah seorang putri cantik bernama Dayang Sumbi. Ia sangat pintar menenun kain dan memiliki hati yang lembut. Namun, karena suatu alasan, ia memilih untuk hidup menyendiri di sebuah gubuk di dalam hutan. Ditemani oleh seekor anjing setia bernama Tumang, tak ada yang tahu bahwa Tumang sebenarnya bukan anjing biasa. Ia adalah jelmaan dewa yang diutus untuk melindungi Dayang Sumbi. Suatu hari, saat sedang menenun, benang tenun Dayang Sumbi jatuh. Karena malas mengambilnya, ia bersumpah, barang siapa yang mengambilkan benang itu, jika perempuan akan kujadikan saudara, jika laki-laki akan kujadikan suami. Tiba-tiba, Tumang yang mengambil benang itu. Dayang Sumbi terkejut, tapi ia harus menepati sumpahnya. Tak lama kemudian, ia pun hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Sangkuriang. Kesalahan yang fatal, Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang gagah dan pandai berburu. Ia sangat menyayangi ibunya, namun tidak mengetahui bahwa Tumang adalah ayah kandungnya. Suatu hari, Dayang Sumbi meminta Sangkuriang berburu rusa untuk santapan. Sangkuriang pergi ke hutan bersama Tumang, namun tidak menemukan rusa. Karena kesal, ia membunuh Tumang dan membawa hatinya pulang sebagai persembahan untuk ibunya. Saat mengetahui bahwa Tumang telah dibunuh, Dayang Sumbi sangat marah dan sedih. Ia memukul kepala Sangkuriang hingga terluka parah. Karena takut dan merasa bersalah, Sangkuriang pun kabur dari rumah dan mengembara jauh. Pertemuan takdir. Puluhan tahun berlalu, Sangkuriang tumbuh menjadi pria dewasa yang gagah dan sakti. Ia kembali ke kampung halamannya tanpa tahu bahwa itu adalah rumah masa kecilnya. Di sana, ia bertemu seorang wanita cantik dan muda. Mereka jatuh cinta. Wanita itu ternyata adalah Dayang Sumbi. Karena doa dan kesaktiannya, ia tetap awet muda dan tidak menua. Ia juga tidak mengenali Sangkuriang karena sudah terlalu lama berpisah. Namun suatu hari, Dayang Sumbi melihat bekas luka di kepala Sangkuriang saat ia tidur. Ia pun terkejut, sadar bahwa pemuda yang ingin menikahinya adalah anak kandungnya sendiri. Tugas mustahil dan amarah Sangkuriang. Dayang Sumbi sangat terkejut dan menolak lamaran Sangkuriang, tetapi ia tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Sangkuriang bersikeras menikahinya. Hingga akhirnya, Dayang Sumbi memberikan syarat yang mustahil. Jika kau ingin menikahiku, buatlah danau besar dan sebuah perahu raksasa hanya dalam waktu semalam. Jika selesai sebelum fajar, aku akan menjadi istrimu. Sangkuriang menerima tantangan itu. Dengan kesaktiannya dan bantuan makhluk gaib, ia mulai membendung sungai untuk membuat danau dan menebang pohon besar untuk membuat perahu. Melihat bahwa pekerjaan Sangkuriang hampir selesai sebelum fajar, Dayang Sumbi panik. Ia berdoa kepada para dewa agar menghentikan usaha anaknya. Lalu, nantikan kelanjutannya di part berikutnya.